Bagaimana jadinya jika ruang virtual Zoom digunakan untuk permainan pemanggilan roh? Biasanya hal ini dilakukan dengan main jelangkung atau papan Ouija di dunia nyata. Apakah hantu akan muncul dan nampak di video call berjamaah ini? Inilah Host, film yang menempati peringkat kedua film horor paling menyeramkan versi science. Film ini diawali dengan seorang cewek cantik bernama Haley yang memulai aplikasi Zoom untuk kopdar bersama teman-temannya. Terlebih saat ini mereka tak bisa bertemu fisik langsung karena pandemi. Hingga setelah mengundang peserta lainnya dalam room, ia pun heran saat mendengar seseorang yang gaduh melempari jendela kamarnya. Ternyata suara itu berasal dari kita sebut saja Warkona yang meminta Haley untuk mengundang akun barunya. Meskipun tetanggaan mereka hanya bisa berkomunikasi lewat medsos akibat virus melanda dunia. Sesaat kemudian, bergabung juga si cantik dan ceria Emma disusul oleh Radina. Tak lama berselang Caroline yang sedang memakai masker juga ikut bergabung. Lalu tiba-tiba ayah Caroline menyapa dengan bertingkah genit dan menggelitik. Sesaat kemudian Emma yang ceria memperlihatkan beberapa filter yang tersedia di aplikasi. Di antaranya fitur muka hantu, bengkel, dan muka Pet Cake. Tak mau kalah, Caroline pun menunjukkan backgroundnya dengan video ia yang lagi mondar-mandir di kamar. Setelah adu kecanggihan fitur, mereka pun bergosip ria. Di tengah mereka bergibah, muncul di layar seorang pria bewok bernama Teddy. Ia meminta maaf karena telat bergabung. Teddy ternyata tengah mengungsi di rumah pacarnya yang bernama Jane. Teddy pun menunjukkan mainan dengan aura seram. Mainan yang dulu digunakan kakaknya untuk menakut-nakutinya. Wow, oh my god. Melihat semua orang sudah siap, mereka yang gabut pun memulai rencana konyolnya, yaitu permainan pemanggilan arwah yang mereka sebut Astral Play, layaknya jai langkung atau papan Ouija. Namun ini versi online Zoom. Sekalian membuktikan apakah hantu bisa ikut dan nampak di ruang virtual. Haley yang punya ide konyol ini terlebih dahulu memperkenalkan temannya yang bernama Selen yang akan memandu permainan. Haley meminta agar mereka nanti mendengarkan semua instruksi Selen dan menekankan agar menghormatinya. Ini dilakukan agar tak terjadi hal buruk selama sesi permainan. Namun sebelum menghubungi Silent, Teddy mengusulkan bersulang. Yeah, happy spookies. Hey, everyone get in. Cheers. Sesaat kemudian, Selen pun bergabung, menyapa dan memperkenalkan diri. Sebelum melakukan pemanggilan, ia jujur jika dirinya sendiri belum pernah memainkan Astral Plane ini melalui Zoom. I've never done this before over Zoom. Selen juga memberitahu bahwa permainan Astral Plane ini membutuhkan pemicu berupa benda. Benda apa saja yang erat hubungannya dengan arwah yang ingin mereka panggil. Dan tak boleh memanggil sosok imajinasi yang tak pernah ada. Selen kembali menekankan agar konsentrasi dan tak bercanda. Dirasa sudah jelas, mereka pun memulai pemanggilan arwah Astral Plane. Selen menyuruh semuanya untuk mematikan lampu dan menyalakan lilin sebagai media komunikasi. Candle is going to be our guiding focus, and it's going to encourage the spirit. It will give them almost a beacon to come. Close your eyes. Namun tiba-tiba Ginny, pacar Teddy, mengajak bermain jaran goyang di kamar. Ginny dengan seenaknya mematikan lilin dan meninggalkan room begitu saja. Teddy merasa kesal, namun ia hanya bisa menurut kayak kambing conge. Wow. Did you just leave? Fucking noob, son. Melihat ulah Ginny, Selen meminta mereka untuk tetap tenang dan fokus. Setelah melakukan pemanggilan arwah, Selen berkata, jika nanti entitas astral yang berhasil dipanggil akan menunjukkan eksistensinya dengan memberikan sebuah tanda. Bisa berupa nama, suara, penampakan, atau lampu yang berkedip. Bisa juga berupa aktivitas paranormal lainnya. Itu semua menandakan bahwa entitas astral itu sudah datang. Please come forward. Tiba-tiba terdengar suara ketukan yang mengagetkan mereka semua. Dikira eksistensi arwah. Rupanya suara ketukan pintu dari kurir yang mengantar pesanan Silent. Merasa konyol, Selen meminta maaf atas hal itu. Mereka melanjutkan dengan lebih fokus dan tiba-tiba Haley mendapati sebuah sentuhan tangan di pundaknya. Bersamaan dengan itu, Warkona juga merasakan sentuhan di lehernya. Felt like a hand on my shoulder. The pressure on my neck is almost unbearable. Lantas Warkona berkata,
jika sosok ini merupakan teman sekolahnya yang bernama Jack yang tewas mengenaskan dengan cara gantung diri. Jack's come to mind. Okay. They're from school. He hanged himself. Di tengah mereka semua ketakutan dengan hantu yang mendatangi Warkona, tiba-tiba Selene malah terputus dari obrolan. Hal itu membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata semua yang Warkona ceritakan hanyalah sebuah... It might just be a bad connection. Gemma, you alright? Oh my god. Oh, you did it. Gemma, you're a psychopath. I actually thought you were gonna, there's just nothing being said. Mereka pun kesal dengan Warkona yang malah main-main. Seakan tak menggubris, ia masih saja bercanda. Karena hal itu muncullah keributan kecil. Samaan dengan itu, tiba-tiba Hailey terpental dengan sendirinya. Hailey. Fuck off, Gemma. Oh, sorry. Hailey just can't have fun. That's her taking it seriously. No, Gemma, nobody. Dikira prank, mereka meminta Hailey untuk berhenti menakut-nakuti. Akan tetapi Hailey menegaskan jika yang dialami itu beneran. Dirasa sudah terhubung dengan hantu, Hailey pun berniat memastikan keberadaannya. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari ruangan lain. Hailey meminta semuanya untuk mengeraskan volume speaker. Itu. Tak berselang lama terdengar lagi suara aneh. Namun kali ini sumbernya bukan dari rumah Hailey, melainkan dari atap rumah Caroline. Penasaran, Caroline pun mengeceknya. Meskipun Emma melarangnya karena super ketakutan, namun yang lain menguatkan mentalnya untuk memeriksa. Dipenuhi rasa merinding dan was-was, Caroline memberanikan diri mengeceknya. Ia memanggil ayahnya, namun tak menyaut. Ia mengecek platform rumahnya dengan tangga. Dan terlihat penampakan yang hanya sepersekian detik saja, yaitu berupa... Caroline, take us up. Tell me what you say. Fine. Caroline, go back. What the fuck was that? What the fuck was that? I definitely just... You have to go silent, go silent. Sepasang kaki menggantung tertangkap kamera Caroline, namun ketika kembali, kaki itu raib entah kemana. Warkona sempat melihat, sementara yang lain hanya samar-samar, sedang Hailey tak melihat apapun. Mereka meminta agar Hailey segera menghubungi Selene kembali. Ketika Hailey hendak menghubungi, ia melihat penampakan. Kali ini hanya Hailey saja yang melihatnya. Untuk memastikan, ia mengambil kamera polaroidnya, dan hasilnya berupa... It looked at me. Setelah melihat penampakan yang tak begitu jelas pada jepretan Hailey, gelas di depan Emma yang katanya mahal tiba-tiba pecah. Mereka auto kaget berjamaah. Sesaat kemudian, mereka kembali terhubung dengan Selene. Mereka menceritakan semua kejadian yang dialami. Selene menyuruh mereka agar tak panik. Mungkin itu dari sosok yang ingin menyampaikan pesan kepada mereka. Selene menanyakan soal nama Jack. Mereka menjelaskan kalau Jack adalah rekayasa Warkona. Warkona hanya mengarangnya. Mengetahui itu, Selene yang sudah memperingatkan dari awal kalau tak boleh berimajinasi dengan sosok yang tak pernah ada pun, menyayangkan ulah Warkona. Hailey, is that you? Yeah. Hailey, I'm so sorry. My internet. How's it going? We've had some interesting experiences. Caroline's just a bit scared, so we're just hoping. Guys, don't worry. So let's keep calm. It's probably just just somebody trying to pass on a message. Gemma, you were telling us about your friend Jack. So it sounds pretty likely that it's him. Jack's not real. Gemma made him up. What if we're not lucky? It could be something demonic. Selene menjelaskan baik buruknya karena bercanda dengan hal itu.
Internet Selene bermasalah kembali. Bersamaan dengan itu, listrik di rumah mereka pun mengalami trouble. Sontak mereka pun panik dan ketegangan antara Hailey dan Warkona kembali meledak. Kali ini Hailey mencoba menjadi pengganti Selene dengan memandu mereka untuk berkomunikasi dengan arwah yang terpanggil itu. Mencoba meminta maaf kepada arwah yang datang karena telah mengusik dan meminta untuk agar kembali ke alamnya. That was exciting. Emma, your glass. I swear to God I didn't do anything. Oh my God, I can't wait to tell Teddy. Suasana nampak tenang kembali. Mereka lega karena berpikir arwah itu telah pergi. Akhirnya bisa merasakan kehadiran makhluk astral yang memang inilah sebenarnya tujuan mereka, yaitu merasakan sensasi dari dunia lain. Merasa semuanya baik-baik saja, mereka pun hendak menyudahi obrolan Zoom. Namun sesuatu yang aneh terjadi dalam ruangan Caroline. Hailey dan Warkona melihat seperti Caroline diseret sesuatu dengan sangat cepat dan menghilang. What was that? Caroline, can you hear us? Sementara itu HP Caroline tak bisa dihubungi. Sekarang giliran di rumah Emma terjadi aktivitas paranormal yang aneh. Dikira filter yang lupa dimatikan, namun ternyata bukan. Sebuah topeng melayang seakan dipakai oleh sosok yang tak kasat mata. Whoa! Emma! Emma, turn the filters on! Tak berselang lama, terjadi poltergeist di mana benda-benda di rumah Emma bergerak sendiri. Seperti ada sosok yang sedang mengamuk. Mereka menyuruh Emma lari keluar rumah. Dalam kepanikannya, tiba-tiba Emma terangkat ke atas lalu jatuh. Dan semua menjadi gelap. Oh, guys. Hailey just can't have fun. That's her taking it seriously. Dikira prank, mereka meminta Hailey untuk berhenti menakut-nakuti. Akan tetapi Hailey menegaskan jika yang dialami itu beneran. Dirasa sudah terhubung dengan hantu, Hailey pun berniat memastikan keberadaannya. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari ruangan lain. Hailey meminta semuanya untuk mengeraskan volume speaker. Hailey mengecek dari mana asal suara itu. Tak berselang lama terdengar lagi suara aneh. Namun kali ini sumbernya bukan dari rumah Hailey, melainkan dari atap rumah Caroline. Penasaran, Caroline pun mengeceknya. Meskipun Emma melarangnya karena super ketakutan, namun yang lain menguatkan mentalnya untuk memeriksa. Dipenuhi rasa merinding dan was-was, Caroline memberanikan diri mengeceknya. Ia memanggil ayahnya, namun tak menyaut. Ia mengecek platform rumahnya dengan tangga. Dan terlihat penampakan yang hanya sepersekian detik saja, yaitu berupa Caroline, take us up. Tell me what you say. Caroline, go back. What the fuck was that? You have to go silent, go silent. sepasang kaki menggantung tertangkap kamera Caroline. Namun ketika kembali, kaki itu raib entah kemana. Warkona sempat melihat sementara yang lain hanya samar-samar sedang Hailey tak melihat apapun. Mereka meminta agar Hailey segera menghubungi Selene kembali. Ketika Hailey hendak menghubungi, ia melihat penampakan. Kali ini hanya Hailey saja yang melihatnya. Untuk memastikan, ia mengambil kamera polaroidnya dan hasilnya berupa
and looked at me. Setelah melihat penampakan yang tak begitu jelas pada jepretan Haley, gelas di depan Emma yang katanya mahal tiba-tiba pecah. Mereka auto kaget berjamaah. Sesaat kemudian, mereka kembali terhubung dengan Selene. Mereka menceritakan semua kejadian yang dialami. Selene menyuruh mereka agar tak panik. Mungkin itu dari sosok yang ingin menyampaikan pesan kepada mereka. Selene menanyakan soal nama Jack. Mereka menjelaskan kalau Jack adalah rekayasa Warkona. Warkona hanya mengarangnya. Mengetahui itu, Selene yang sudah memperingatkan dari awal kalau tak boleh berimajinasi dengan sosok yang tak pernah ada pun menyayangkan ulah Warkona. Hello? Thalen? Haley, is that you? Yeah. Haley, I'm so sorry, my internet. How's it going? We've had some interesting experiences. Caroline's just a bit scared. Listen, guys, don't worry. Just somebody trying to pass on a message. Gemma, you were telling us about your friend Jack. So it sounds pretty likely that it's him. Jack's not real. Gemma made him up. Look, guys, I told you not to disrespect the spirits. This isn't good. This is not good. I mean, basically, if by inventing a person that doesn't exist, we've basically summoned a false spirit. Made this person up. You basically created. Imagine like you created a mask. So now anything can come. Okay, it's just another spirit. Well, what if we're not lucky? It could be something demonic. Selene menjelaskan baik buruknya karena bercanda dengan hal itu. Internet Selene bermasalah kembali. Bersamaan dengan itu, listrik di rumah mereka pun mengalami trouble. Sontak mereka pun panik dan ketegangan antara Haley dan Warkona kembali meledak. Kali ini Haley mencoba menjadi pengganti Selene dengan memandu mereka untuk berkomunikasi dengan arwah yang terpanggil itu. Mencoba meminta maaf kepada arwah yang datang karena telah mengusik dan meminta untuk agar kembali ke alamnya. That was exciting. Emma, your glass. Suasana nampak tenang kembali. Mereka lega karena berpikir arwah itu telah pergi. Akhirnya bisa merasakan kehadiran makhluk astral yang memang inilah sebenarnya tujuan mereka, yaitu merasakan sensasi dari dunia lain. Merasa semuanya baik-baik saja, mereka pun hendak menyudahi obrolan Zoom. Namun sesuatu yang aneh terjadi dalam ruangan Caroline. Haley dan Warkona melihat seperti Caroline diseret sesuatu dengan sangat cepat dan menghilang. What was that? Caroline, can you hear us? Sementara itu HP Caroline tak bisa dihubungi. Sekarang giliran di rumah Emma terjadi aktivitas paranormal yang aneh. Dikira filter yang lupa dimatikan, namun ternyata bukan. Sebuah topeng melayang seakan dipakai oleh sosok yang tak kasat mata. Whoa! Emma! Tak berselang lama, terjadi poltergeist di mana benda-benda di rumah Emma bergerak sendiri. Seperti ada sosok yang sedang mengamuk. Mereka menyuruh Emma lari keluar rumah. Dalam kepanikannya, tiba-tiba Emma terangkat ke atas lalu jatuh dan semua menjadi gelap. Untungnya, Emma masih baik-baik saja. Ketika Haley dan Warkona sedang menenangkan Emma, Redina terlihat kembali dalam layar obrolan. Namun hal tak terduga terjadi. Tubuh manusia jatuh dari atap rumah Redina. Ternyata itu adalah suami Redina yang dilempar begitu saja dan langsung tewas di tempat. Regina, we gotta get out of the house. Ternyata apa yang ditakutkan mereka nampaknya benar terjadi. Makhluk astral yang terpanggil merupakan hantu yang jahat yang menjadi Jack sesuai karangan Warkona. Dan sungguh malang, suami Redina adalah korban pertamanya. Mereka semua syok tingkat dewa. Redina histeris, jadi janda instan. Dan malapetaka kembali ia alami. Tubuh Redina diseret oleh hantu jahat itu, lalu dihempaskan ke atas hingga membentur keras, meninggalkan bekas benturan berwarna merah darah. Lalu jatuh kembali ke lantai dengan sangat amat cepat. Naas, Redina pun menyusul suaminya menemui ajalnya dan menyandang predikat sebagai janda dengan masa tercepat di dunia.
Tak sampai di situ, teror hantu jahat sekarang menyerang Caroline. Nampak background Caroline yang mondar-mandir di layar. Anehnya, sekonyong-konyong Caroline diseret dan dibentur-benturkan dengan keras. Ia sempat merintih meminta tolong. Namun naas, ia pun menemui ajalnya. Wait, isn't this her background? Oh yeah, you're right. Melihat kengerian itu, Haley berusaha menghubungi Sel. Namun Warkona melarangnya, malah menyalahkan Haley yang pertama kali mengajak mereka bermain astral plane ini. Haley lalu balik menyalahkan Warkona mengarang liar sosok Jack, sementara Emma hanya bisa menangis ketakutan. Di tengah adu mulut Haley versus Warkona, tiba-tiba Haley terpental. Ia diseret dan pintu dibanting, lalu menghilang dari pandangan Warkona dan Emma. Berhubung rumah Warkona satu kompleks dengan Haley, ia pun berlari menuju rumah Haley untuk memastikan keadaannya. Haley, no, stop it, Haley! Haley, this is all your fault! Not my fault, this is your fault! Let me dead! Haley! Where are you going? Emma, I'll be fine. No, listen, please don't go. Emma, you'll be fine. Bersamaan dengan itu, Teddy yang belum tahu apa yang menimpa teman-temannya bergabung kembali ke obrolan. Emma mencoba memberitahu situasinya. Namun, karena ketakutan ekstrim, ia pun tak mampu berkomunikasi dengan baik. Sesaat kemudian, lampu di tempat Teddy mati. Dia mengira kalau itu bagian dari pemadaman listrik bergilir di masa pandemi. Namun, ia salah besar. Karena itu ulah. Sorry I took so long, man. Come on, tell me. Oh. It's just a power cut. It happens literally all the time in the country. Dia dikagetkan oleh penampakan hantu pria bermata besar dan muka yang tercabik-cabik. Nampaknya itulah penampakan Jack. Kaget, Teddy pun berteriak histeris. Tak disangka malah petaka menyasar ke Ginny pacar Teddy. Teddy histeris melihat Ginny dibekap dua tangan hitam. Kemudian Ginny digondol terbang ke atas, lalu dicekik hingga tewas dan dilepaskan hingga tercebur di kolam renang. Seketika semuanya menjadi gelap. Ginny! Shock dan masih belum bisa mencerna, Teddy pun mencoba beranjak, ambil korek api untuk penerangan seadanya. Tiba-tiba ia dikagetkan percikan api. Mainan dengan aura creepy yang Teddy tunjukkan di awal berbunyi dengan irama yang membuat bulu kuduk merinding. Dan ketika Teddy mendekatkan koreknya yang menyala ke mainan tersebut, tiba-tiba inilah yang terjadi. Api membakar sekujur badan hingga Teddy tewas. Namun hal aneh kembali terjadi. Center di rumah Teddy menangkap penampakan tali gantung. Kemungkinan itu adalah tali gantung yang dipakai Jack bunuh diri. Semua itu terjadi karena hasil karangan Warkona di awal. Emma yang sedari tadi ngumpet di balik selimut mencoba beranjak keluar kamar. Namun belum sempat keluar, pintu kamarnya malah terbuka sendiri. Dengan cerdas, Emma melemparkan selimutnya. Dan benar saja, selimut itu menutupi seonggok tubuh yang berdiri namun tak terlihat. Menyaksikan keanehan itu, Emma pun terbirit-birit lari keluar rumah. Namun sungguh naas, Emma pun tertangkap, dilempar hingga jatuh. Dan Emma yang cantik manis dan ceria pun akhirnya tewas. Kembali ke Warkona, ia sudah sampai di rumah Haley dengan memecahkan kaca rumahnya. Ia melihat di layar obrolan Haley betapa terkejutnya ia saat melihat semua orang sudah meninggal. Seketika ia menyesal merasa bersalah. Ia lanjut mencari keberadaan Haley yang terakhir tadi diseret oleh hantu jahat itu. Namun belum sempat menemukan Haley, sebuah benda terlempar tepat mengenai kepalanya hingga jatuh tersungkur. Apa dia juga tewas?
Untung, ia masih selamat meskipun kepalanya bocor. Tapi beberapa detik kemudian, semua benda bergerak menyasar ke tubuh Warkona. Untungnya, dengan cekatan ia menghindar. Warkona kembali bangkit. Ia melihat kursi bergoyang sendiri. Ia mengabaikannya dan lanjut mencari Heli. Cari di semua sudut dan ruangan, namun tak menemukan Heli. Ia berpindah mencari ke ruang tengah, dan di sana ia akhirnya ketika Hailey keluar mendekatinya, tiba-tiba Warkona menangkap aktivitas paranormal berupa kursi yang diseret dan disusul listrik padam. Sementara Hailey kembali mencoba mengambil beberapa gambar dengan kamera Polaroid. Namun, belum sempat melihat hasilnya, mereka dibuat super kaget oleh dan di ending, jika kalian slow motion lalu di screenshot, kalian bisa melihat penampakan hantu jahat Jack yang datang karena cerita karangan si Warkona. Entah bagaimana nasib Warkona dan Hailey di akhir. Ada yang bilang mereka tewas digabruk hantu Jack. Ada juga yang bilang mereka berdua masih selamat. Namun, kalian bebas untuk menginterpretasikannya sendiri. Karena sebenarnya bukan itu poin pentingnya, melainkan kecakapan pembuat film dengan ide baru yang mengusung sensasi berbeda dari genre horor. Film dengan ketegangan ekstra, unik dan berbeda. Itulah poin menarik dari film yang memanfaatkan masa lockdown saat masa pandemi menghantui dunia. Dan itulah film Host yang brilian memanfaatkan situasi pada masa itu. Terima kasih. Salam dari Bedah Film.